Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Kanza, NPM 202201013, Program Studi Keperawatan Semester 5, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum pada mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif, yaitu bagaimana cara komunikasi untuk menyampaikan berita buruk. Sebelumnya, saya sudah membaca catatan keperawatan medis pasien, yaitu pasien terdiagnosis TBC yang menular. Sebelumnya saya sudah mengeksplorasi diri saya dan sudah mempersiapkan yang saya butuhkan. Saya siap bertemu dengan pasien. Permisi sus, Silakan duduk. Baik, dengan keluarga atas nama Nova ya? iya betul sus. Baik. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Alia Kanza yang bekerja di shift pagi ini mulai dari pukul 7 hingga pukul 12 siang nanti. Sesuai dengan arahan yang dokter tadi sesuai dengan arahan dokter yang sudah disampaikan pada saya, baik sudah disampaikan untuk diagnosis dari anak ibu tentang pemeriksaan yang sudah dilakukan ya. Baik, untuk pertemuan kali ini untuk waktunya sekitar 10 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, untuk privasinya tenang saja karena hanya ada kita berdua di sini. Jika ada petugas tenaga kesehatan lain itu hanya untuk kepentingan medis saja. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum pertemuan kali ini kita lanjutkan? Belum ada mbak. Baik, kalau boleh tahu, ibu di sini datang sendiri saja atau bersama dengan anak ibu ya? Saya dengan anak saya. Baik, kalau seperti itu boleh dipanggilkan untuk kita lebih nyaman dan juga lebih tahu dan penyampaiannya itu lebih langsung pada pasien, yaitu anak ibu, tentang penyakit yang sudah didiagnosa sesuai dokter bilang tadi. Iya bisa mbak. Baik, dengan Mbak Nova ya. Iya. Baik, di sini saya sebagai perawat akan menyampaikan diagnosis yang sudah dokter tetapkan ya pada Mbak Nova. Di sini saya sebenarnya tidak enak hati, tapi saya harus tetap menyampaikan untuk menyampaikan hasil tersebut dan juga dapat secepatnya untuk dilakukan pengobatan. Jadi mungkin ibu tadi sudah bertemu dengan dokter ya, bahwa anak ibu Mbak Nova ini mengalami atau terdiagnosa penyakit TBC paru-paru. Nah, sebelumnya apakah dari ibu dan juga Mbak Nova sudah mengetahui apakah penyakit TBC tersebut? Kalau dari saya itu, setahu saya ya mbak, kalau TBC itu penyakit yang bisa menular. Kalau saya itu tahunya penyakit yang sering batuk-batuk itu yang terus lama batuknya dan menular. Baik, Ibu dan juga Mbak Nova, betul sekali ya, dari penyakit TBC itu merupakan penyakit menular dan juga biasanya ditandai dengan batuk. Nah, dari pengetahuan yang Ibu dan juga Mbak Nova ketahui, apakah dari kalian berdua ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari saya? Iya. Baik, tuberkulosis tersebut yaitu penyakit yang itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, dari penyakit TBC tersebut itu dapat menular ya. Baik, penyakit TBC tersebut itu tadi ditandai dengan batuk dan juga dapat menular. Kalau boleh tahu, Mbak Nova itu selama ini tinggal bersama dengan ibu dan juga orang tua atau bagaimana? Saya itu kan beberapa bulan terakhir ini saya itu kan karena kuliah saya kan saya ngekos, dan satu kosan saya itu sering batuk-batuk gitu sus, tapi saya nggak tahu kalau dia TBC atau enggak, soalnya dia juga nggak pernah cerita kalau dia terkena TBC, tapi dia sering banget gitu sus. Baik, dan kita juga sering pakai alat makan secara barengan itu sus, seperti sendok habis dari mulut saya terkadang ke mulut dia ataupun sebaliknya seperti itu sus. baik. Berikut merupakan tanda-tanda yang disebutkan oleh Mbak Nova itu merupakan tanda gejala dari penyakit TBC ya. Jadi penyakit TBC itu bisa menular melalui droplet atau melalui udara. Jika percikan bersin atau batuk itu namanya droplet. Jadi bisa saja menular melalui kontak tersebut dan juga
Mbak Nova mengatakan tadi sering bertukar peralatan makan dan juga teman Mbak Nova itu sering batuk-batuk. Karena Mbak Nova sering bertukar makanan dan juga teman Mbak Nova itu mengalami batuk-batuk, kemungkinan teman Mbak Nova itu mengalami TBC dan tidak mengatakan pada Mbak Nova. Jadi tanda gejalanya yaitu TBC itu biasanya pasien mengalami batuk kering selama lebih dari 2 minggu. Biasanya saat batuk itu disertai dengan sesak nafas dan juga penderita TBC itu biasanya mengalami penurunan berat badan. Dan juga biasanya pasien itu mengalami gangguan pola makan atau kurangnya nafsu makan. Nah, dari tindakan Mbak Nova tersebut itu kurang baik ya, karena teman Mbak Nova batuk-batuk, kalian sering bertukar makanan dan juga peralatan makannya. Jadi mulai saat ini kalau bisa Mbak Nova mengurangi kontak secara langsung maupun tidak langsungnya ya. Mbak Nova bisa menjaga jarak terlebih dahulu dengan temannya dan juga harus menggunakan peralatan makan mandiri dan tidak bertukar untuk makan dan minumnya. Baik, dari penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi tentang penyakit tuberkulosis, apakah dapat dipahami oleh Ibu dan juga Mbak Nova? Bisa. Saya sebagai orang tua jujur saja saya merasa sedih dan masih terkejut karena anak saya ini ternyata menderita TBC. Karena dia kan jauh dari jangkauan saya karena dia harus ngekos, tapi dia malah harus menderita sakit seperti ini, apalagi penyakit ini itu menular, Sus. Sus, saya boleh tahu nggak ya kalau misalnya TBC itu bisa disembuhin nggak, Sus? Soalnya saya takut gitu, Sus, kalau nggak bisa sembuh kan takut menular ke yang lain. Baik, saya memahami keadaan Ibu sebagai orang tua dan juga Mbak Nova yang sebagai penderita TBC. Untuk TBC ini dapat disembuhkan yaitu dengan cara pengobatan yang berkelanjutan dan juga konsisten untuk pengobatan tersebut dilakukan. Untuk terapi pengobatan TBC ini sekitar 6 bulan ya Mbak. Jadi Mbak Nova itu tidak boleh putus obat. Jika nanti putus itu harus diulang lagi mulai dari awal. Nah, untuk pengobatannya itu lebih cepat lebih baik, yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran penularannya dan juga lebih cepat untuk proses penyembuhannya. Maka dari itu saya sarankan untuk setelah pertemuan ini silahkan Mbak Nova dan juga Ibu bisa menemani ya, bisa bertemu dengan dokter lagi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga untuk diresepkan obatnya apa saja untuk dikolaborasikan dengan tenaga kesehatan lain yaitu farmasi untuk diberikan obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Baik Sus, kami sudah memahami dengan bagaimana pengobatan yang bisa anak saya lakukan. Dan saya akan cepat yang saya lakukan, dan saya akan segera untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar anak saya bisa langsung mendapatkan pengobatan yang sesuai. Baik, bagus sekali ya Bu. Untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Apakah ada yang Ibu atau Mbak Nova tanyakan terlebih dahulu sebelum kegiatan hari ini saya akhiri? Belum ada. Kalau dari saya juga belum ada. Baik, jika belum ada, untuk perasaan Ibu sebagai orang tua dan Mbak Nova bagaimana setelah dilakukan pertemuan ini? Kalau saya merasa lebih lega, ternyata TBC itu dapat disembuhkan, Yesus, walaupun waktunya lama. Terus saya juga lebih tahu gimana agar saya tidak menularkan kepada orang lain dan saya juga dapat mencegahnya. Kalau dari saya sebagai orang tua, saya tetap masih sedikit khawatir dengan penyakit yang anak saya alami, tetapi saya juga sudah merasa sedikit lega karena saya sudah tahu tentang bagaimana penyakit ini dan juga pengobatan apa yang bisa anak saya lakukan. Baik, untuk kerjasamanya dari Ibu dan juga Mbak sudah sangat baik. Sesuai dengan saran saya tadi, silakan untuk melakukan pengobatan lebih cepat karena lebih baik. Sekali lagi saya ikut memahami perasaan kalian dan juga semoga
Dan juga semoga Mbak Nova ini cepat sembuh ya. Amin sus, terima kasih sus. Baik, untuk kontrak waktu yang berikutnya kita jadwalkan setelah 3 hari ke depan untuk mengontrol bagaimana pengobatan yang sudah diberikan, apakah sudah mengalami peningkatan atau belum. Baik sus. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada sus. Baik, jika belum ada, silahkan Ibu dan juga Mbak Nova bisa langsung ke ruangan dokter lagi ya. Dan saya juga akan melanjutkan aktivitas saya. Baik, terima kasih sus. Sama-sama. Fase dokumentasi pada hari ini, Kamis 1 Desember 2022, telah dilakukan tindakan keperawatan, yaitu komunikasi menyampaikan berita buruk pada Mbak Nova karena sudah terdiagnosis TBC dengan kriteria hasil sebagai berikut. Untuk subjektifnya, Mbak Nova mengatakan merasa sedih karena sudah terdiagnosis TBC tersebut. Namun di sisi lain Mbak Nova juga merasa lega karena sudah mengetahui apa yang dideritanya dan juga sudah diberi untuk alternatif pengobatannya. Untuk objektifnya, pasien mampu bekerja sama dengan baik pada saat dilakukan penyampaian berita buruk. Untuk wajah atau mimik muka dari pasien dengan raut wajah yang sedih karena pasien terdiagnosa penyakit TBC tersebut. Untuk asesmennya, masalah teratasi sebagian. Untuk planningnya dilanjutkan untuk melakukan pengobatan TBC yang berkelanjutan dan juga pemeriksaan lab lanjutan. Tanda tangan dan nama terang Alia Kanza. Sekian dan terima kasih untuk pembuatan video tindakan keperawatan komunikasi penyampaian berita buruk yang sudah saya buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.